الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين، وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahata kulla syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-bashirun nadhir was-sirajul munir. Alhamdulillah, jamaah subuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, menyanjungnya. Kemudian tak lupa kita memperbanyak menghadiahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya orang yang dekat kepada Allah ialah orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau dicintai oleh Allah, maka butuh dia dicintai oleh Rasulullah. Kalau orang ingin dekat kepada Allah, maka dia harus butuh dekat kepada Rasulullah. Karena satu ayat menjelaskan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, dapat sayangnya Allah, dapat ridhonya Allah, bagaimana caranya? Fattabi'uni, maka haruslah kamu senantiasa memikirkan, merisaukan bagaimana bisa mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepadamu, pasti Allah akan sayang kepadamu, pasti Allah akan pelihara kamu, pasti Allah akan beri solusi dalam permasalahan kehidupan. Sehingga syahadat itu bisa diterima oleh Allah kalau syahadatain. Maknanya syahadat enggak sah dia kalau syahadat satu saja, harus dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukti dia syahadatnya diterima oleh Allah, maka Allah gantungkan syahadat Allah itu syahadat juga ke Rasulullah
Sehingga orang kalau salah dalam belajar tauhid, dia mengira bahwa dia dekat kepada Allah, tetapi sebenarnya dia orang yang jauh dari Allah. Banyak kita dapatkan di lapangan, kita ini tak butuh beramal yang banyak. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah hati yang suci saja, hati yang berzikir saja, ingat kepada Allah. Maka tak butuh kita beramal yang banyak. Contohnya seperti sholat berjamaah. Buat apa orang sholat berjamaah kalau hatinya busuk? Kira-kira betul nggak perkataan ini? Hah? Buat apa orang sholat berjamaah kalau hatinya busuk? Lebih bagus nggak sholat tapi hatinya bersih. Buat apa orang sholat berjamaah kalau mendapatkan 1000 dosa? Lebih bagus tak sholat, dapat cuma 1 dosa. Ini orang yang sedeng, gak waras. Makanya Allah gantungkan kesempurnaan akidah kita, iman kita, dengan menggantungkan syahadat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah kita yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa Tuhan kita itu maha segala-galanya, maka kita butuh juga ikut dengan apa yang digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak paham dengan syahadat ini, maka mengira taklah perlu terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah. Ada di kalangan masyarakat seperti itu anggapannya. Tak perlulah buat maulid itu untuk menyanjung atau mengingat Rasulullah. Kan yang butuh kita ibadah sama Allah. Tak perlu. Nah, ini orang yang salah dalam berakidah. Karena Allah sendiri katakan, kalau kamu in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, bagaimana? Allah kaitkan cintanya Allah itu dengan seseorang. Fattabi'uni, kata Allah, ikutlah itu orang itu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ikut itu artinya mahabbah, cinta. Dengan landasan cinta, seorang bisa mengikuti secara sempurna dengan perintah atau larangan, dengan yang disukai sama yang dibenci. Fattabi'uni, ikutilah. Maka kata ulama, pengikut ini bisa mengikuti kekasihnya kalau dilandasi dengan cinta. Kalau dia tidak cinta, maka tidak akan sempurna selama-lamanya dalam mengikuti. Apa saja? Mengikuti ibadahnya tidak akan sempurna. Mengikuti zikirnya tidak akan sempurna. Apalagi mengikuti akhlaknya pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena dia dalam mengikuti tidak ada mahabbah, kecintaan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu juga kita menyadari diri. Karena pagi hari ini kita akan lanjut kajian tauhid kita yang
Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Artinya, masih ada yang ingat atau sudah lupa? Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Orang belum paham itu. Kalau ditanya berdiri sendiri itu apa, Pak? Perlu kita jelaskan lagi. Makna berdiri sendiri adalah apa kemarin? Berdiri sendiri artinya maknanya yang kemarin kami jelaskan, yang maha kaya. Berdiri sendiri itu maknanya yang maha kaya. Kalau ditanya orang maha kaya itu apa artinya? Apa pengertiannya orang yang maha kaya? Yang tak butuh pada sesuatu. Nah, sehingga duduk ilmunya sempurna orang memahami. Kalau masih butuh berarti miskin. Sehingga seluruh makhluk ini dia miskin adanya. Yang kaya hanyalah Allah. Baru orang paham. Nah, sekarang kita lanjut pengajian kita tentang sifat Allah wahdaniyatullah. Sifat maha esanya Allah. Maha tunggalnya Allah. Dalam segala apa Ustaz? 3 bidang. Ahli sunnah wal jamaah membahasnya 3. Pertama, wahdaniyah fi zatihi. Maha esanya Allah dalam zatnya. Maknanya tidak ada yang serupa atau mirip sedikit pun dengan zatnya Allah. Zat makhluk ini tidak serupa sedikit pun dengan zatnya Allah. Yang kedua, wahdaniyah fi sifatihi. Tidak serupa dengan sifatnya. Allah itu Maha Esa pada sifatnya. Jadi sifat makhluk yang ada dalam diri ini tak bisa disamakan dengan sifatnya Allah. Sedikit pun tak bisa disamakan. Ustadz, orang ini alim, dia punya ilmu. Tapi ilmunya Allah tak sedikit pun serupa dengan makhluknya. Contoh, manusia itu berilmu dari awalnya berilmu atau dituntut dulu ilmunya? Gimana kira-kira? Harus belajar. Allah itu punya ilmu memang dari dulunya berilmu. Manusia atau makhluk ini dia bisa punya pengetahuan, punya ilmu, dikatakan orang alim. Dulunya dia belajar, baru sekarang punya ilmu. Dan itu pun ilmunya hanya sebatas saja, sekilas. Allah katakan dalam Al-Quran, sedikit ilmu yang saya berikan kepada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit saja. Yang kedua, wahdaniyahnya Allah fi af'alihi. Dalam perbuatannya. Itu Maha Esa. Enggak ada yang mirip perbuatan Allah ini dengan perbuatan makhluknya. Sedikit pun. Apa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah paham, tahu dan mengkaji wahdaniyahnya Allah, Maha Esa tunggalnya Allah, maka nanti timbul dari situ cahaya di hati kita, timbul cahaya. Yang menyebabkan cahaya itu nanti tak akan timbul sifat yang
tercela. Apa itu? Kata alim ulama, fa idza ajarallah ala 'abdi ta'ata wa sahhala lahu la yu'jibuha wa la yatakabbaru wa la yadkhuluhu riya'un wa la sum'atun. Kalau kita kaji wahdaniyahnya Allah, maka timbul cahaya. Cahaya itu timbul menyebabkan tak timbul sifat tercela dalam hati kita. Apa itu? Tidak timbul rasa ujub. Bapak, Ibu tahu ujub? Pernah dengar? Pengertiannya ujub itu apa? Ujub itu bangga diri. Kalau mudahnya kita memahami sifat ujub itu karena dia nggak nampak, dia hal yang ghaib. Ulama tauhid mengatakan ujub itu supaya mudah kita mengetahui, dia meninggalkan hakikat. Itulah orang ujub. Ujub itu pengertiannya meninggalkan hakikat. Mungkin masih bingung. Maknanya apa itu, Ustaz? Meninggalkan hakikat. Contoh, ada roda sepeda ban. Roda ini dia tidak bisa berputar dengan sendirinya. Roda tadi butuh ada orang yang mendayung, memutar, mendayungnya. Ketika ada yang mendayungnya, barulah bisa roda itu berputar. Roda itu tidak bisa berputar dengan sendirinya. Butuh dia ada yang mendayung sehingga bisa berputar. Apa kaitannya dengan ujub tadi, Ustaz? Ketaatan yang kita kerjakan itu sama seperti roda tadi. Kalau tidak ada yang mendayung, kalau tidak ada yang menggerakkan, kalau tidak ada yang memberi kekuatan sama kita, maka tak bergerak tubuh kita untuk bisa taat. Kita ada bisa sholat 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Ada yang bisa sholat duha, alhamdulillah. Rawatib, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Puasa sunnah, alhamdulillah. Ada yang bisa sedekah, alhamdulillah. Tapi ingat, roda tadi itu tidak bisa berputar dengan sendirinya. Butuh ada orang yang harus mendayung. Begitu juga ketaatan yang kita kerjakan. Itu semuanya mutlak murni dari kekuatan Allah. Allah pancarkan taufik ke dalam hati kita sehingga kita ada rasa untuk bisa taat. Sehingga manusia ini, hamba Allah ini haram hukumnya bangga dengan ketaatan dia. Enggak boleh. Haram. Ujub itu seperti itu. Kalau diterjunkan dengan kehidupan kita, usaha. Ada umpamanya orang diberi harta yang lebih. Kalau dia bangga dengan usaha dia sehingga dia dapat harta, bangga dengan kecerdasan dia sehingga dia dapat harta, maka ini orang ujub, kata ahli tauhid. Untuk apa kita bangga? Sedangkan yang menggerakkan semua itu adalah Allah. Yang mendatangkan rezeki itu, kita itu bisa ada rezeki lebih, Allah.
Yang kasih kita itu kecerdasan, akal, itu sumbernya murni dari Allah. Maka apa yang bisa kita banggakan dengan diri kita? Enggak ada. Kita kaya, kita serba bisa, serba ada, serba bisa amal soleh. Itu tak bisa kita banggakan dengan ibadah kita. Itulah dikatakan ujub. Dan itu ada hubungannya juga dengan takabur. Takabur artinya sombong. Kalau ujub, bangga diri. Bedanya apa Ustaz? Kalau segi dosa, lebih besar dosa ujub ketimbang takabur. Di mana itu pengertiannya? Kok lebih besar dosa ujub ketimbang takabur? Kalau takabur itu sifatnya iblis. Besar juga dosanya, tapi lebih besar ujub dosanya. Takabur ini, orang sombong, dia butuh ada lawan. Butuh ada lawan sehingga dia bisa sombongkan diri. Iblis itu dia bisa sombong karena ada lawannya. Siapa lawannya? Siapa lawannya? Nabi Adam. Karena dibandingkan oleh Allah gitu. Sehingga dia sombong karena ada lawannya. Ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya ini lebih mulia, dia rendahkan orang lain. Dan saya ini engkau ciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Dia pula yang buat penilaian. Siapa yang bilang yang lebih mulia itu api ketimbang tanah? Dari mana penilaian dia? Kok bisa lebih mulia api ketimbang tanah? Belum tentu. Nah, inilah takabur tadi. Harus ada apa? Lawannya. Sedangkan ujub, Bapak Ibu, gak perlu lawan, sendiri bisa terjadi. Bangga dengan kecerdasan dia, bangga dengan ilmu dia, bangga dengan harta dia, bangga dengan keturunan dia. Gak perlu ada lawan. Sehingga kata ahli tauhid, lebih besar dosanya ujub. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu kita bangga terhadap amal yang kita kerjakan. Tak perlu. Yang perlu ini kita ikhlaskan. Ikhlas dalam beramal supaya hilang rasa ujub tadi. Nah, inilah dikatakan wahdaniyatullah. Allah itu fi'ilnya, perbuatannya Maha Esa. Apa? Ketaatan yang kita kerjakan itu mutlak murni dari perbuatannya Allah, bukan perbuatan kita. Sama seperti roda tadi. Kalau digayung baru bergerak. Kita ini kalau diberi taufik baru bisa beramal. Kalau enggak, jangan harap. Makanya kita ini jangan mengira kita ini orang soleh, enggak boleh. Enggak boleh. Dengan sholat kita udah jadi soleh, enggak. Itu syariat saja. Cuman jangan salah paham. Ada juga orang salah paham kalau seperti itu tak perlu amal soleh. Karena Islam ini dia butuh dua baru sempurna. Syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Kalau orang bersyariat saja enggak berhakikat, dia enggak sehat akalnya, enggak sempurna. Atau sebaliknya kalau dia hakikat saja, tinggalkan syariat itu pun enggak sempurna akalnya. Apa itu contohnya? Orang berhakikat saja. Seolah-olahnya benar, tapi salah. Apa contohnya? Kalau ada orang umpamanya sakit. Ada orang sakit. Dia mengatakan,
Saya tak butuh berobat. Tak butuh apa? Berobat. Kalau Allah memang izinkan saya sembuh, saya pasti sembuh tanpa berobat. Kalau dikaji-kaji, perkataan orang ini kayaknya benar. Tak butuh berobat kalau dia sakit. Nanti Allah akan sembuhkan dengan izinnya Allah. Dari mana kita tahu orang ini salah dalam berhakikat? Ini hakikat namanya. Dia tak butuh syariat. Maka kita butuh mengetes dia. Maka kalau ada orang ngomong seperti itu, bicara seperti itu, kita panggil, sini Pak, ikut saya. Ngapain? Saya undang makan di rumah. Biasanya manusia kalau diundang makan cepat datang. Biasanya. Datang ke rumah, masukkan ke rumah, masukkan ke kamar, kunci dia. Berjalan waktu dari pagi sampai siang. Siang udah menjelang sore, jam 3. Nggak dikasih makan, lapar ya. Pak, perut udah berdangdut ini, udah goyang dia. Kenapa? Lapar, butuh makanan. Maka katakan sama dia, kalau Allah mengizinkan Bapak kenyang, tanpa saya kasih makanan, Bapak kenyang, tunggu saja Allah kasih. Allah nanti akan kenyangkan Bapak. Oh nggak bisa. Syariatnya harus Begitu juga orang ketika sakit, syariatnya harus berobat. Nggak bisa langsung hakikat, nggak bisa. Harus dengan syariat baru nanti dapat dia hakikat. Maka banyak kita dapatkan kalau orang tidak belajar syariat langsung belajar hakikat, bahaya sekali. Sehingga syahadatnya hanya sebelah saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Nabinya Muhammad tak ikutkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita ada rasa ujub atau takabur terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Sehingga kita memandang orang yang belum taat itu tak memandang dengan lebih rendah dari kita. Orang yang sempurna akalnya setiap memandang orang dia pandang lebih tinggi dari dirinya, lebih mulia dari dirinya. Ini sempurna akalnya, sehat akalnya nih. Kalau ada manusia memandang temannya, sahabatnya, siapa saja memandang lebih rendah daripada dirinya, maka bahaya. Ini ciri-ciri tidak sempurna akal seorang. Kenapa? Karena dia nggak belajar wahdaniyatullah. Semua amal soleh itu murni mutlaknya datang dari Allah, bukan dari dirinya. Sehingga tak perlu kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Kalau kita bisa sholat berjamaah, yang kawan kita tetangga nggak sholat. Kita nggak bisa buat apa-apa. Cuman dikasih kekuatan sehingga kita bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil supaya kita lebih paham lagi. Kalau ada teman kita ajak ke rumah. Sini. Saya punya di rumah itu berangkas isinya uang. Isinya apa? Uang. Datang ke rumah, ini saya kasih kuncinya.
Kamu buka, ambil seluruh uang di dalamnya, bawa pulang. Dikasih apa? Kunci. Datanglah dia. Ketika dikasih kunci, dia buka. Dia lihat betul memang banyak uang. Dia ambil semua, dia gotong, bawakan pulang. Orang seperti ini, tiba-tiba dia ngomong sama dirinya, hebat aku ya, banyak duitku, jadi kaya, jadi orang cerdas, jadi orang alim. Kira-kira orang ini normal atau tidak? Gimana Pak? Nggak normal orang ini. Kenapa? Ya cuman dia kasih kunci, dia ambil, udah. Usahanya mendatangkan duit, nggak ada. Temannya saja, ini kasih kunci. Ini punya kunci, ambil, buka, kamu bawa pulang. Harta tadi, uang tadi. Kalau dia ngomong sama dirinya, hebat kali saya, bisa dapat uang. Orang ini tak normal. Tapi kalau dia mengatakan pada dirinya, ya Allah hebatnya temanku ini, semua hartanya dia kasih sama aku. Maknanya apa? Dia pengen ini aku dekat sama dia, sehingga dikasih semua hartanya. Nah ini orang yang normal. Kita begitu juga dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam dunia. Sama seperti orang tadi, kita ini cuma dikasih kunci oleh Allah, kasih kunci. Gak ada usaha kita sedikit pun. Mutlak murni datang dari Allah. Maka tak perlu kita bangga atau ujub terhadap amal soleh kita. Wala yatakabbaru wala yadkhuluhu riya'un wala sum'atun. Begitu juga riya dan sum'ah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita hadirkan rasa ini dalam kehidupan supaya tauhid kita benar. Supaya ibadah kita ada nilainya di sisi Allah. Bagaimana cara supaya kita ini tak datangkan ujub dalam diri kita ini? Apa saja, mau ibadah, mau dunia. Bagaimana caranya? Caranya pandang pada diri sendiri. Di dalam tubuh ini, kalau kita merasa lebih mulia pada teman kita, pandang diri kita. Dalam tubuh kita ini penuh dengan kotoran, dari ujung rambut sampai ujung kaki, penuh dengan kotoran, najis. Itu yang kita bawa-bawa kemana-mana. Darah itu najis, kotoran di perut kita itu najis. Apa yang perlu kita banggakan? Baru sikit kita ibadah sudah merasa lebih soleh pada temannya. Tak perlu. Karena isi kita badan ini najis adanya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, hadirkan rasa ini. Apa itu? Ketika melihat yang lebih muda dari kita, maka hadirkan rasa itu. Ini orang lebih mulia dari saya, lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena saya luan hidup, saya lebih duluan maksiat kepada Allah. Dia belum ada dosanya. Hadirkan rasa ini supaya tidak datang rasa ujub atau takabur. Kalau melihat yang lebih tua dari kita, kita pandang dia lebih mulia, bagaimana? Ini orang lebih duluan dia taat ketimbang saya. Dia udah duluan sholat, saya belum lahir. Maka lebih mulia dia timbang saya. Harus seperti itu. Hadirkan rasa itu sehingga kita buat amal soleh tak ada rasa ujub. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan supaya tidak datang rasa ujub ini dalam kitab Ihya-nya,
Sampai dikatakan sama anjing pun kita tak boleh lebih daripada hewan tersebut. Kenapa? Contoh, kalau hewan ternak itu, hewan di akhirat itu dia tidak dimasukkan neraka, tidak ada azab selama-lamanya. Hewan itu cuman sekedar hidup di dunia, kalaupun ada nanti dihisap sedikit saja, habis itu kata Allah, kuntu turoba, jadilah kamu semuanya hewan turoba, debu. Kalau manusia enggak. Kalau dia enggak taat atau ingkar kepada Allah, maka bisa selama-lamanya di neraka, diazab. Sedangkan hewan tadi enggak dapat, maka lebih mulia dia ketimbang kita. Nah, ini perlu hadirkan rasa ini di hati kita, sehingga kita ini merasa hina, merasa rendah. Kalau ada orang tak panggil pangkat kita, tak merasa minder. Ada biasa orang kan biasa, setiap orang manggil kita Pak Haji gitu umpamanya. Tiba-tiba ada orang baru pindah, nggak panggil gelar kita. Pak, dari mana? Langsung kalau orang punya rasa ujub atau kabur, ini orang nggak tahu saya. Dihilangkan titel saya. Atau kita hadir satu majelis, kita sebagai tokoh gitu. Tiba-tiba MC-nya atau moderatornya lupa nyebutkan nama kita. Biasanya kan ada orang itu kan, yang kami hormati Bapak, lupa dia. Orang yang punya merasa ujub atau takabur, dia langsung berubah kondisi hatinya. Kok nama saya nggak disebut ya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita hadirkan rasa ini supaya apa? Kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Terus untuk apa kita beramal ini kalau secara hakikatnya? Tadi kita kan bahas wahdaniyatullah. Kalau memang hakikatnya Allah itu bisa saja masukkan kita ke dalam surga, buat apa kita beramal? Nah, inilah butuhnya syariat dan hakikat. Hakikatnya Allah bisa masukkan kita ke dalam surga. Tapi hakikatnya kita butuh bersyariat. Jalankan syariat. Apa syariatnya? Kalau kita pengen masuk surga, maka butuh amal soleh. Butuh amal soleh. Cuman jangan yakin dengan amal soleh ini kita bisa masuk surga. Jangan, salah juga. Salah. Orang yang punya akidah tauhidnya karena amal soleh saya bisa masuk surga, salah. Syariatnya tetap jalankan. Syariatnya apa? Syariatnya kalau kita pengen masuk surga, jalani syariat, buat amal soleh, taat sama Allah. Tapi jangan yakin dengan ketaatan kita itu bisa kita masuk surga, jangan. Mutlak yang murni memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah, bukan amal kita. Karena ada satu kisah di zaman Nabi yang bisa bercakap-cakap kepada Allah, bermunajat. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Ya. Maka julukannya Kalimullah. Kalim itu orang yang bisa bercakap-cakap langsung. Ustaz, kayak mana caranya? Ya itu nggak perlu kita pikirkan, karena kalamnya Allah itu la harfun wala sautun wala lafdun. Kalamnya Allah itu tidak bersuara. Kalau kita bercakap ada suara. Wala harfun, tidak ada hurufnya. Terus gimana? Serahkan kepada Allah. Bagaimana Nabi Musa bercakap-cakap kepada Allah.
Ada dari umatnya tanya, sudah 500 tahun ibadah full tanpa maksiat sedetik pun. Berapa tahun? 500 tahun gak maksiat. Maka dia tanya, wahai Nabi Allah, tanyakan kepada Tuhan, saya ini surganya di mana? Nyan. Sudah merasa dia. Karena merasa bahwa dengan ibadah dia bisa masukkan dalam surga. Maka diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Musa, katakan kepada umatmu itu, dia bukan ahli surga tapi ahli neraka. Heran dia, takjub, kok bisa dengan amal soleh gak memasukkan ke dalam surga. Maka dia menangis. Kalau seperti itu, wahai Nabi Allah, mintakan permintaan satu pada Allah. Kalau memang saya ditakdirkan ahli neraka, tak masalah, saya ridho. Tapi mintakan sama Allah, besarkan tubuh saya ini sehingga ketika masuk neraka pintunya gak muat orang lain untuk masuk neraka, cukup saya. Dia punya risau pikiran luar biasa, rahmah kepada sahabatnya, pada temannya, pada keluarganya, pada tetangganya. Punya sifat apa? Risau, kasihan kepada orang lain. Derita itu cukup dirinya, orang lain tak perlu. Nah, ini orang hebat. Maka ketika dikasih permintaan seperti itu, dimunajatkan oleh Nabi, dengan asbab seperti itu, maka Allah rubah takdirnya menjadi ahli surga. Nah, disinilah kata ulama, penting kita hadirkan sifat risau terhadap orang lain. Beda ini, beda. Sifat ini beda. Beda dengan sifat merendahkan orang lain, dengan risau terhadap orang lain. Beda, sangat beda. Syai'ainin mukhtalifah. Dia sangat beda itu. Kalau orang risau, kasihan, maka dia setiap memandang orang lain penuh dengan cinta. Orang yang belum sholat berjamaah hadir ke Masjid Al-Munawwarah ini, dia memandangnya penuh dengan cinta, kasih sayang. Bukti dia itu sayang, cinta kepada temannya apa? Dia doakan. Pamannya bangun di malam hari, ya Allah, tolong Engkau beri hidayah, taufik kepada tetangga saya. Belum mampu untuk melangkahkan ke masjid, tolong beri hidayah. Ini bentuk orang cinta sayang sama temannya. Ini yang sempurna akalnya, dia mendoakan. Level di bawahnya kalau nggak sanggup mendoakan, bagaimana? Cukup dipuji saja kebaikannya. Ciri-ciri akal orang ini sempurna, mudah memuji kebaikan orang. Ciri-ciri akal orang ini nggak sempurna, mudah kali mencela perbuatan orang. Sikit-sikit dicela. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita hadirkan, inilah gunanya kita mengkaji sifatnya Allah apa? Wahdaniyatullah. Sehingga dari nur itu wujud terhalang kita dari sifat tercela apa itu? Ujub, takabur, riya, sum'ah. Dari nur tersebut. Kalau nggak betul tadi wahdaniyahnya, pasti merasa ujub, pasti dan pasti. Maka butuh kita perlindungan dari Allah, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa agar diselamatkan zahir dan batin. Mungkin cukup sekian kajian kita. Sebelum kami tutup, ada yang bertanya? Tidak ada? Mudah-mudahan kajian pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan izinkan yang mulia. Ya, sama-sama.